Ya, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Pagi, Kak. Kalian udah pada libur belum sih? Secara keseluruhan ini mata kuliahnya? Belum. Hari ini Ya, terakhir. ya hari ini terakhir Pak. Terakhir. Oke. Untuk absensi saya masuk ini aja, tinggal di ini ya, tinggal di apa namanya? Tinggal dilakukan approval. Terus kalian minggu kemarin dikasih tugas nggak ya? Ada. Oh, tugas ada ya? Enggak. Ada Pak. Ada. Oke. Nah, terus kemudian di minggu sekarang itu pertemuan 12 ya. Pertemuan 12. Nah, ini terkait dengan ini ya, apa namanya? Eh, analisa kesalahan pada sistem tenaga. Saya udah upload materinya di Spot UPI. Ada dua ini sih, ada dua PowerPoint gitu ya. Ada dua PowerPoint, ya intinya sih sama sih terkait dengan kegagalan sistem, cuma yang satu penuturannya bahasa Indonesia, yang satu bahasa Inggris. Nah, paling saya sekarang ngebahas aja sedikit gitu ya, ambil teman-teman pelajari, karena saya niatnya sih, bentar. Ini ada belum yang saya share? Sudah ada, Pak. Analisis kesalahan pada sistem tenaga. Nah, ini beberapa hal gitu ya terkait pembebanan dalam misalnya keadaan normal adalah sistem tenaga dalam keadaan normal adalah seimbang. Ini udah belum ya materi yang ini diupload ke kalian? Belum kan ya? Hmm, di pertemuan sebelumnya belum berarti. Nah, akan tetapi sewaktu-waktu misalnya di sini kita katakan bisa terjadi situasi yang tidak dikehendaki namun tak dapat dihindarkan, yang bisa menyebabkan penyimpangan gitu ya dari kondisi normal. Nah, di sini penyimpangan itu dia dalam suatu kondisi normal gitu ya. Dalam sistem tenaga ini disebut dengan kesalahan gitu ya, atau fault. Kesalahan baik misalnya kesalahan terkait hubung singkat. Nah, kemudian kesalahan ini gitu ya bisa terjadi karena kalau di analisis gitu ya, berbagai macam hal bisa terjadi, baik itu mulai dari
sambaran petir, angin, kecelakaan, sampai oleh kondisi misalnya kekeliruan manusia gitu ya, yang mungkin tidak disengaja. Dan yang lainnya, kondisi-kondisi kegagalan sih biasanya lebih banyak dalam kondisi tersebut. Nah, ini kegagalannya ini dikategorikan dalam beberapa jenis gitu ya, atau type. Sini ada 4 tipe, baik itu pasak ke tanah, antar penghantar gitu ya, atau line to line, kemudian 2 pasak ke tanah, dan kesalahan 3 pasak. Nah, biasanya 3 kesalahan ini dia membuat sistem terbebani secara sangat tidak seimbang gitu ya. Dan kesalahan yang ini, yang keempat ini misalnya 3 pasak, membuat sistem terbebaninya dia sangat besar gitu ya, walau tetap kondisinya seimbang. Nah, kemudian tegangan dan arus sistem pada waktu misalnya terjadi gangguan itu harus dihitung agar nanti peralatan proteksi kita bisa melakukan pengaturan gitu ya, untuk menghindari terkait pada efek gitu ya, efek yang merusak dari kejadian kesalahan tersebut gitu ya, yang dapat merusak di atau merambat lah ya istilahnya nantinya, merambat ke peralatan-peralatan yang lain kalau misalnya kita tidak melakukan settingan pada alat proteksinya. Kemudian terkait penyederhanaannya gitu ya, kan kita pasti sesuatu yang rumit itu harus kita sederhanakan atau kita bagi-bagi dulu gitu ya. Misalnya kalau kita ngebuat suatu alat, ya kita nggak bisa semuanya langsung dikerjain, tapi perbagian saja. Nah, dalam praktiknya untuk perhitungan tenaga, kini udah tersedia dalam bentuk perangkat lunak gitu ya. Sehingga untuk pun misalnya melakukan analisis gitu ya, sekarang itu cukup kita masukkan dengan perangkat lunaknya saja. Nah, kemudian kita dapat memasukkan data gitu dari sistem yang kita misalnya hadapi itu misalnya sistem yang kita pantau gitu ya, atau monitoring ke dalam misalnya perangkat lunak yang ada. Nah, kemudian dia nanti kan akan memberikan hasil analisis sesuai dengan perhitungan realnya gitu ya. Nah, kemudian kalau teman-teman mahasiswa di sini kan tentunya yang namanya juga pembelajaran gitu ya. Pembelajaran itu kita harus tahu secara secara teknis awal mulanya gitu ya, melakukan perhitungan itu seperti apa, dan kemudian kalaupun nanti kedepannya menggunakan perangkat lunak untuk menghitung, ya kita sudah tahu permasalahannya di mana. Nah, kemudian untuk penyederhanaan gitu ya, perhitungan di sini ada beberapa kondisi, mulai dari pada rangkaian transformator kita bisa misalnya di sini
mengabaikan elemen-elemen paralel gitu ya, yang mewakili adanya arus magnetisasi gitu ya, dan ada rugi-rugi inti. Kemudian yang kedua di sini ada elemen paralel gitu ya, ada rangkaian misalnya saluran transmisi juga bisa diabaikan. Dan kemudian yang ketiga ini perhitungan dilakukan dalam keadaan mantap gitu ya, atau steady state, di mana walaupun peristiwanya nanti gitu ya untuk hubung singkat itu kondisinya dalam memang sifatnya dalam bentuk transient gitu ya. Nah kemudian yang keempat ini sesaat misalnya sebelum terjadinya gangguan singkat gitu ya, hubung singkat, tegangan sistem adalah nominal gitu ya. Nah, sehingga di sini nanti dalam perhitungan manualnya ini kita set tegangan sistem dalam satuan PU gitu ya. Nah, kemudian yang kelima arus beban sebelum terjadinya misalnya suatu hubung singkat bisa diabaikan gitu ya. Mengingat arus hubung singkat nanti jauh lebih tinggi gitu ya dari arus beban dan seterusnya. Masih ada ya yang keenam, ini ada terkait resistansi seri saluran kita abaikan. Penyederhanaannya ini diperlukan jika tidak diperlukan jika kita menggunakan komputer dalam suatu perhitungan. Nah, jadi misalnya ini perlakuan terhadap suatu hubung singkat, kita melihat misalnya suatu hubung singkat terjadi hubung singkat seperti layaknya kita melihat beban gitu ya. Rangkaiannya ekivalen tepenin gitu ya. Nah, kalau rangkaian ekivalen tepenin kan bentuk rangkaian yang dianalisisnya seperti gambar yang ada di sini gitu ya. Kemudian kita lakukan penyederhanaan gitu ya. Penyederhanaan dengan misalnya kita memasukkan ke bentuk sederhana seperti ini gitu ya. Jadi kita tinggal menggunakan rangkaian ekivalen tepenin untuk menentukan berapa besarnya nilai yang ada gitu ya pada suatu rangkaian tersebut. Maka kita di situ tinggal menentukan saja gitu. Nah, kemudian pada posisi akhir gitu ya dilakukan penambahan kembali gitu ya terkait dengan posisi yang ada pada titik A dan B-nya gitu ya. Di ujungnya atau bebannya kita pasangkan untuk mengetahui berapa nilai besaran yang terjadi. Nah, ini ada terkait dengan misalnya skemanya kan bentuknya seperti ini gitu ya. Ada bagian sumbernya gitu ya. CT, FPT dan CT gitu ya. Kemudian di sini ada nilai ZB-nya gitu ya. Atau pada posisi biasanya kita katakan sebagai beban gitu ya. Nah, dalam sistem 3 fasa gitu ya, kita memiliki rangkaian sistemnya kan seperti ini gitu ya. Sistem 3 fasa, kemudian bebannya beban 3 fasa.
Nah, pada pembebanan yang tidak seimbang, misalnya termasuk peristiwa hubung singkat gitu ya, merupakan dia pembebanan umumnya merupakan pembebanan tidak seimbang. Nah, kemudian perhitungan kita bisa menggunakan dengan teori simetris gitu ya, komponen simetris. Teori komponen simetris itu yang minggu-minggu sebelumnya kita bahas gitu ya. Nah, oleh karena itu kita memiliki misalnya rangkaian ekivalen Thevenin seperti yang tadi gitu ya. Maka kita secara skematis dapat melakukan penggambaran sebagai bentuknya seperti ini gitu ya. Baik itu rangkaian urutan 0, urutan positif, kemudian urutan negatif. Ini contohnya misalnya pada suatu sistem jaringan gitu ya. Kita ketahui misalnya berapa ratingnya, ini hampir sama kayak kemarin ya. Saya kira ini udah jelas terkait dengan penentuan berapa, misalnya kondisi-kondisi yang terjadi pada setiap busnya gitu ya, nilainya. Nah, ini penyelesaiannya, contohnya berapa misalnya nilai I F gitu ya, IF basis atau PFF basisnya, dan seterusnya ini tinggal dimasukkan. Nah, kemudian kita yang terpenting itu kan kita ini udah misalnya udah tahu ya soalnya seperti ini. Teman-teman harus bisa nanti memasukkan gitu ya, memasukkan hasil yang diperoleh gitu, atau data yang ada. Teman-teman kan ini gambarkan rangkaian urutan gitu ya. Nah, ini kan gambar rangkaian urutan gitu ya, dengan mencantumkan nilai misalnya impedansi yang ada dalam keadaan tabel yang ada di gambar gitu ya. Tabel yang ada gitu ya, kita masukkan ke dalam gambar gitu ya, untuk memperoleh untuk mempermudah apa yang harus kita lihat. Nah, hasilnya seperti ini gitu ya, tinggal disesuaikan berapa nilai G1 gitu ya, kemudian T, kemudian T1, T2 dan seterusnya gitu ya. Itu bisa teman-teman masukkan berdasarkan misalnya nilai data yang ada, sehingga ini memudahkan kita dalam melihat gitu ya, nilai X1, X2-nya dan X3-nya secara berurutan. Nah, kemudian kita kan harus memasukkan, membuat penggambaran lebih lanjut gitu ya, untuk misalnya rangkaian urutan nolnya gitu ya, dan seterusnya, sehingga kita memperoleh rangkaian yang seharusnya gitu ya, dengan catatan pembuatan gambar rangkaian yang ada di sini mengacu pada data yang sudah data awal gitu ya, data awal yang ini. Nah, karena misalnya ini di akhir di ZL masuknya ke beban, adanya di posisi gambar yang sebelah kanan yang ditunjuk gitu. Dan ini pun sama gitu ya, karena di situ ada nilai
namanya, pada bagian bus yang 3 gitu ya, bentuk bus yang 3. Nah, kemudian bentuk rangkaian yang diperoleh di sini untuk urutan positifnya bentuknya seperti ini gitu ya. Dan kemudian ada urutan negatif, dia kan nanti menentukan mana yang positif, mana yang negatif berdasarkan data yang X0, X1, dan X2-nya gitu ya. Nah, kemudian ada rangkaian ekivalen Thevenin-nya gitu ya, berdasarkan nanti metode reduksi rangkaian gitu ya. Nah, ini ada rangkaian urutan 0 berdasarkan misalnya yang ini elemen terhubung seri kita ganti dengan elemen ekivalennya, kemudian yang bagian tasnya gitu ya, hubungan yang deltanya itu kita ganti dengan hubungan bintang gitu ya, ekivalennya. Dan bagian yang terakhir gitu ya, bagian ini tidak terlihat misalnya dari bus 1, sehingga hasil reduksi dari gambar rangkaiannya gitu ya, bentuknya seperti ini. Jadi dilakukan pengurangan lagi, dan pengurangan lagi gitu ya. Kemudian rangkaian urutan positifnya, kemudian ada di sini rangkaian urutan, bentuknya 3 rangkaian urutannya, jadi bentuknya seperti ini gitu ya, yang positif, negatif, urutan 0, positif, dan negatif. Nah, ini penyederhanaannya jadi sampai tahap itu. Nah, kemudian ada kesalahan seimbang gitu ya, kesalahan seimbang. Ini terkait dengan hubung singkat 3 fasa ke tanah gitu ya. Sistem 3 fasa ke tanah biasanya secara umum ini digambarkan gitu ya, terjadi melalui misalnya impedansi ZF gitu ya. Meskipun misalnya impedansi ini nanti belum tentu ada, tapi dia penggambarannya biasanya kepada impedansinya gitu ya, dengan kita nanti menentukan gitu ya tegangan fasa netral pada setiap misalnya impedansi hubung singkat gitu ya. Di sini nanti PA, PB, PC gitu ya. Maka nanti kita tentukan gitu ya nilai IA, IB, IC-nya dikalikan dengan nilai impedansinya. Nah, bentuknya kita nanti pasti dalam bentuk metrik gitu ya, dimasukkan ke dalam bentuk metrik, sehingga bentuk dari urutannya gitu ya, urutan hubung singkatnya bisa dibentuk seperti ini gitu ya. Nah, kemudian ada kasus hubung singkat 3 fasa gitu ya. Nah, kemudian di sini ada contoh-contoh gitu ya, contoh-contoh terkait dengan contoh soal yang bisa teman-teman lihat gitu ya, sambil teman-teman pahami untuk mempelajari analisis kesalahan gitu ya pada sistem tenaga. Nah, kemudian yang materi yang keduanya gitu ya, itu juga tidak jauh terkait dengan kegagalan gitu ya. Cuma
Yang itu teman-teman sambil pelajari juga ya, yang materi yang satunya lagi. Mungkin kedepannya nanti setelah kita masuk lagi akan ada beberapa tugas yang harus dikerjakan. Paling itu aja sih untuk perkuliahan di minggu terakhir pekan ini. Ada yang mau didiskusikan dulu dari teman-teman yang lainnya? Ada yang mau didiskusikan atau misalnya tidak ada untuk perkuliahan hari ini? Kalau tidak ada, saya minta ininya dilakukan approval ya untuk apa namanya? Untuk BAP-nya. Sama siapa? Laras atau siapa ya? Halo? Suara saya masih masuk? Masih, Pak. Ya, paling itu aja untuk pertemuan hari ini. Kalau misalnya tidak ada apa namanya yang ingin didiskusikan dan lain sebagainya. Dan saya minta untuk ininya BAP-nya dilakukan approval ya. Paling itu aja. Saya kira cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Dan selamat menjalankan ibadah puasa dan mungkin selamat ini ya apa namanya Idul Fitri gitu ya, dan mohon maaf dan lahir dan batin. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Kang. Terima kasih, Maaf Pak. lahir batin, Kang. Selamat hari libur, guys.